Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat saudara. Tuhan memakai Koresi sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Koresi yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa pada hari-hari akhir ini Allah akan membangkitkan setiap wanita menjadi pejuang-pejuang, menjadi orang-orang yang akan memiliki kekayaan, saudara, jasmani maupun rohani. Menjadi orang-orang alat-alat, saudara, yang efektif di dalam tangan Tuhan. Saudara, karena itulah biar hari ini kita merenungkan. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa kekuatan saudara sebagai wanita itu kecil. Jangan pernah berpikir bahwa saudara tidak punya, saudara, dampak besar. Bahwa saudara hanya, saudara ya, bagian, saudara ya, dari sebuah keluarga, sebuah gereja, dan tidak berarti apa-apa. Saya mau berkata, Allah punya rencana yang sangat besar buat setiap kita. Jangan berhenti sampai di sini. Jangan puas sampai di titik di mana sekarang saudara ada. Jangan berkata bahwa ya sudahlah, sudah lumayan. Sudah bisa baca Alkitab, sudah bisa menyembah Tuhan, sudah lumayan. Belum, saudara ya. Ada sesuatu yang kita harus tuju. Ada goal yang Allah sudah sediakan buat kita. Dan kita akan pelajari di sini. Saudara, yang pertama dikatakan, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Saudara, hari ini sebenarnya Tuhan mau berkata bahwa setiap dari kita, Allah memberikan pengurapan yang khusus, saudara. Sejak saudara di dalam Kisah Rasul, di mana Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita, ada bagian berkat besar di dalam Roh Kudus disediakan buat setiap dari kita. Amin. Saudara, setiap dari kita berhak untuk menerima warisan daripada Roh Kudus. Nah, sekarang saudara diurapi. Diurapi ini saudara ada 4 pengurapan. Seharusnya setiap dari kita harus mendapatkannya. Pengurapan yang pertama adalah pengurapan di dalam Alkitab namanya pengurapan kusta. Atau pengurapan pentahiran. Saudara, setiap dari kita itu harus rindu untuk ditahirkan, dibersihkan, saudara. Saudara, dan pada waktu ditahirkan, dibersihkan memang tidak enak. Karena arti pengurapan sendiri, kata dasarnya itu digosok. Artinya kalau ada kotoran kecil, saudara ya, itu digosok sampai item-itemnya hilang, saudara. Kalau saudara pernah lihat yang namanya benda-benda dari tembaga, itu kalau kena udara, kena sesuatu, saudara ya, itu lama-lama item-item, saudara. Dan perlu dengan zat khusus itu digosok sedemikian rupa sampai item-itemnya lepas, saudara. Dan pada waktu digosok itu kembali mengkilap. Saudara, demikianlah dalam hidup kita. Kita butuh setiap hari digosok oleh Tuhan. Kita butuh setiap hari dibuat kembali mengkilap. Kadang-kadang dalam perjalanan ini kita capek. Ya, kita mulai kesel, kemudian marah-marah. Saudara, kita mungkin saudara mulai sakit hati di dalam lama-lama kepahitan. Saudara, kita mungkin dengar ya berita-berita bakal ada keributan ini itu, lama-lama khawatir. Saudara, kita mungkin dengar bilang bahwa anak-anak itu loh sekarang yang muda-muda udah pada ciuman, udah pada macem-macem. Di sekolah kita khawatir. Saudara, itu semua debu bisa melekat. Karena itu saudara dan saya harus minta. Katakan, Tuhan urapi aku. Tahirkan aku kembali. Gosok aku kembali supaya pikiranku, hatiku, hidupku, karakterku cemerlang seperti emas murni. Amin. Saudara, ini pengurapan yang pertama. Saudara, pengurapan ini didapat kalau saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Pengurapan ini dapat kalau saudara menyembah. Nanti tiba-tiba kekuatan Allah itu turun dalam hidup kita. Sehingga rasanya saudara ya otomatis kita sanggup. Saudara udah keselnya kayak apa? Kalau saudara bisa duduk tenang di dalam hadirat Allah. Allah akan memberikan pengertian-pengertian baru. Allah akan memberikan kesegaran baru.
Saudara, saya seringkali begitu letih. Tapi setiap kali saya masuk dalam hadirat Allah, tiba-tiba segar. Ya, saudara, saya pernah ceritakan di sini. Kebutuhan saudara untuk pembangunan itu besar sekali. Besar. Saudara, kebutuhan totalnya itu sekitar 20 M lebih, saudara. Ya, untuk listrik aja, saudara. Saudara, untuk listrik kami butuh saudara sekitar 150 kWh, saudara. Dan itu PLN minta kita bikin gardu sendiri. Saudara, dan hanya untuk listrik saja kami membutuhkan 1 M, saudara. Untuk membuat gardu, membuat listrik itu masuk ke sekolah. Saudara, dan sampai sekarang belum ada. Tapi saya percaya Allah punya jalan untuk itu. Saudara, kemudian buat jalanan. Ya, jalanannya itu ada jalanan kecil sekali. Nah, untuk sekolah ini berdiri, saudara ya, harus ada jalanan yang lebih besar supaya bisa masuk. Itu jalanannya ditawarkan juga, saudara. Tapi 1 meter 2 juta. Karena orangnya tahu, saudara ya, butuh buat punya jalanan yang besar. Saudara, sebenarnya bebannya berat. Pada waktu itu, saudara, pada waktu saya berdiri di atas beberapa waktu yang lalu, saya sedang lihat, saudara. Dan kemudian tiba-tiba rasanya tekanan demi tekanan datang. Rontok rasanya, saudara ya. Habis. Rasanya tiba-tiba di badan ini berak gitu loh, saudara. Saya bilang, udahlah, enggak kuat saya, Tuhan. Tapi begitu saya pulang, saya duduk di dalam hadirat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan cuma bicara begini. Sejak kapan peperangan itu kamu yang melakukan? Apakah kamu kuat? Pada waktu kamu dulu dibawa ke Belanda untuk menyelesaikan sekolah. Saya bilang, enggak. Saya enggak pernah kuat. Tuhan berkata, apa pernah kamu kuat? Pada waktu kamu memasuki pernikahan. Saudara, saya itu keras, suami saya keras. Kami ribut tiap hari, saudara. Saya sampai satu titik berkata, saya tidak kuat. Saya sudah sampai pernah ngomong, Tuhan, bunuh aku atau dia salah satu. Nah, cerai tidak bisa, saudara ya. Saya pernah, saudara, bicara seperti itu, saudara. Karena saya tidak kuat, saudara. Tapi kalau saya lihat sekarang, itu semua berlalu. Saya bisa sekolah selesai S2. Kalau dilihat ijazahnya saya sampai sekarang begini. Kok yang model begini bisa S2 enggak masuk akal, saudara. Ditanya hitungan satu pun enggak ingat, saudara. Jangan pernah, saudara ya, beranikan saudara menyuruh saya membangun sesuatu buat saudara. Enggak bisa, saudara saya. Saudara lupa semuanya. Saudara, saya lihat suami saya dan anak-anak saya. Kami menjadi keluarga yang begitu harmonis, begitu intim. Saya enggak bisa mengerti. Kenapa saya bisa lewati? Dan saat ini, saudara, saya menghadapi saudara ini semua. Saya percaya kekuatan itu bukan dari saya. Tiba-tiba saya sadar. Saya sadar peperangan bukan bagian saya, tapi bagian Tuhan. Saya akan cuma diam dan Tuhan akan berperang bagi saya. Dan itu tiba-tiba semua kotoran, debu, masalah rontok. Karena saya tahu pada waktu dia bersabda, pada waktu pengurapannya turun, maka dia mentahirkan kita. Maka dia membersihkan kita. Amin. Kita semua butuh pengurapan yang pertama, pentahiran atau pengurapan kusta. Artinya kita dilepaskan dari penyakit kusta. Saudara, setiap kita itu punya kusta masing-masing. Saudara tahu kan kusta tak bisa disembuhkan. Kusta itu menjalar, saudara. Tiba-tiba putus sendiri satu-satu. Jadi saudara, dalam hidup kita apapun itu ada sesuatu yang terus menjalar, menggerogoti, membuat kekuatan kita tiba-tiba hilang, membuat saudara kestabilan kita tiba-tiba hilang, membuat damai sejahtera kita tiba-tiba hilang. Itulah kusta, saudara, dan itulah sifat dosa. Tapi Allah berkata hari ini, pengurapanku melepaskan engkau dari setiap kusta. Saudara, yang kedua, pengurapan yang kedua adalah pengurapan imam. Setiap dari kita butuh, saudara. Saudara, tanpa pengurapan imam, saudara tidak bisa masuk ke dalam ruang kudus Allah. Apalagi ruang maha kudus. Saudara, tanpa pengurapan imam, saudara tidak bisa melayani. Apapun yang saudara jamah di dalam pelayanan, najis. Tapi dengan pengurapan imam, saudara, maka apapun yang saudara jamah, itu akan diberkati. Saudara, seringkali kita lupa. Kita pagi-pagi kita tidak minta pengurapan imam. Kita mulai pegang suami, marah malahan, saudara ya, ribut. Kita pegang anak, saudara ya, anak bereaksi negatif, kita ikut negatif. Saudara, dan kita mau coba pelayanan dengan kekuatan kita, berantem juga, saudara ya. Atau jadinya negatif. Kenapa? Karena kita lupa. Kita mau coba melakukan dengan jubah kita, dengan cara kita. Kita lupa
untuk saudara masuk dalam hidup ini. Sebagai alat Tuhan, kita butuh pengurapan iman. Amin. Kita harus minta pagi-pagi berkata, Tuhan, beri aku pengurapan iman. Supaya aku ditahirkan, dilayakkan masuk dalam hadirat. Buat aku bisa berdoa. Seringkali saudara kita merasa kita tahu apa yang harus kita doakan. Kita doa. Tapi akibatnya bukan tambah baik, tambah kacau. Ya. Saudara ada seorang anak, saudara, seorang ibu, seorang wanita, saudara ya belum menikah. Dia berdoa, saudara. Dia berdoa untuk jodohnya. Dan saudara dia minta jodoh, saudara ya. Dia minta jodoh, dia bilang dia minta dokter. Dia minta yang lembut. Dia minta yang tidak bisa marah. Dia minta saudara yang selalu ringan tangan. Jadi bukan ringan tangan mukul, maksudnya ringan tangan yang suka membantu. Saya mau seorang suami yang suka ngurus anak, suka nolong orang, ya, hatinya murah. Saudara, dia berdoa untuk itu. Dia menikah, saudara. Dapat suami yang tidak bisa marah. Dokter bisa menyembuhkan, menjagai dia. Yang selalu membantu orang lain. Saudara, kalau dokter lain pulangnya jam 8. Suaminya pulang jam 12 bukan cari duit, saudara. Nolongin orang lain. Saudara ya, pasien ditungguin, saudara ya. Orang bisa cerita karena dia minta seorang suami yang bisa menjadi pendengar yang baik. Satu pasien bisa saudara 1 jam curhat sama dia. Dan si dokter dengan tenang nungguin. Mending kalau yang curhat saudara ya, itu laki. Perempuan semua, pasiennya semua wanita, saudara. Saudara dan dokter ini dengan baik mendengarkan, saudara. Nanti waktunya, saudara ya, orang lain jaga malam. Kalau dokter kan ada shift-nya, saudara harus jaga malam. Temennya ngomong gini, aduh gua gak sempet nih, kasihan istri gua. Oh ya gak apa-apa, saya gantiin. Karena gak bisa marah, saudara. Saudara, dia gak tahan. Dia marah. Suaminya cuma bilang, habis gimana, ya? Dia yang minta, saudara. Dan setelah 10 tahun cerai, gak kuat. Dia bilang saya menjadi orang nomor kesekian. Semua orang antre. Dia gak pernah punya waktu buat saya. Gak pernah bisa tegas, gak pernah bisa marah. Katanya. Nah dulu minta gak bisa marah. Dulu minta saudara suami yang penuh perhatian, bisa dengerin. Saudara seringkali kita tidak tahu apa yang kita minta. Kita tidak tahu. Ada ibu yang pernah mintakan anaknya supaya dapat orang kaya. Dia bilang Tuhan aku capek. Karena aku capek menderita. Dia bilang aku mau anak perempuanku tidak ngalamin seperti itu. Ya, dia mintakan anak perempuannya dapat saudara suami yang kaya raya. Supaya dia tidak hidup lagi dalam penderitaan. Dan anaknya benar. Dapat suami yang kaya raya. Tapi anaknya pernah telepon saya nangis. Dia bilang, aduh bu, saya ini kayak gembel di rumah ini. Tidak pernah dianggap. Tidak pernah dihargai. Saya cuma jadi boneka pajangan. Ya. Karena semua orang di rumah ini tahu bahwa saya dari keluarga yang tidak punya. Saya tidak ada suara. Saya memang dicukupi semuanya. Tapi saya tidak lebih daripada boneka dan gembel di rumah ini. Dia bilang, saya nyesel kenapa kawin dengan orang kaya. Saya tidak pernah dihargai. Saya tidak pernah dipercaya. Saudara, apa itu yang kita mau? Ya. Selalu saudara, kita merasa lebih tahu. Tapi hari ini saya berdoa supaya kita mengerti. Jangan berdoa seperti yang kita mau. Tapi berdoa menangkap hati Tuhan. Amin. Kita mulai belajar menangkap hati Tuhan. Buat Indonesia. Seringkali kita berdoa ngotot, beri keamanan. Jangan sampai ada aniaya. Jangan sampai ada goncangan. Betul kan? Beberapa waktu yang lalu Tuhan berkata jelas kepada saya. Tanpa goncangan tidak akan ada lawatan besar. Tuhan berkata tapi umatku terus berdoa supaya tidak ada goncangan. Umatku terus berdoa supaya tidak ada aniaya. Umatku terus berdoa supaya tidak ada apa-apa. Tenang, damai, sejahtera. Tuhan berkata tanpa penghakiman, tanpa pemurnian, tanpa aku goncangkan semuanya. Tidak pernah hadiratku bisa turun dan nyata di Indonesia. Kita mau doa yang mana saudara?
Kita mau doa seperti hati Tuhan. Beranikah kita berdoa berkata, buat yang terbaik untuk Indonesia. Kalau perlu engkau goncangkan, goncangkan. Kalau engkau perlu untuk membakar kami supaya keluar seperti emas murni, bakar Tuhan. Asal engkau memberi kami kekuatan. Ataukah kita berkata, jangan Tuhan. Beri keamanan, kenyamanan. Supaya kami tidur nyenyak bersama seluruh gereja tidur nyenyak. Pertanyaannya sekali lagi. Kita butuh urapan imam. Amin. Supaya kita bisa berdoa tepat. Melayani dengan kekudusan. Membawa berkat kemanapun kita pergi. Dan bukan membawa kutuk. Kita butuh pengurapan yang ketiga. Saudara, pengurapan yang ketiga adalah pengurapan raja. Saudara, dan kita butuh ini untuk menghadapi segala masalah dalam hidup ini. Kita butuh otoritas. Saudara, iblis lari itu bukan karena kita begitu besar. Saudara ya, iblis lari bukan karena kita baca Alkitab. Ya, masalah itu bisa ada di bawah kaki kita, saudara, bukan karena saudara doa 5 jam, saudara ya. Tetapi saudara, pada waktu pengurapan itu turun, itu seperti jubah, saudara, yang turun. Sekarang begini, kalau polisi pakai baju polisi, ya, walaupun dia ceking, saudara, dia bunyiin prit, saudara, berhenti kan, betul kan? Tapi ini ada preman gede nih, saudara ya. Tiba-tiba di jalan dia prit, saudara ya. Saudara berkata, wih gawatnya ada preman, cepetanlah pergi. Betul, saudara ya. Kenapa? Karena dia tidak pakai jubah yang benar. Dia tidak pakai jubah yang benar, saudara. Tapi pada waktu saudara kita tahu. Dia pakai jubah yang benar, urapan yang benar. Iblis tahu. Pada gitu ada urapan. Urapan seorang raja. Ini urapan otoritas. Urapan yang punya kuasa untuk menciptakan. Punya kuasa saudara untuk mengalahkan saudara segala musuh-musuhnya. Maka iblis mundur. Saudara hanya perlu berkata-kata. Sepakat setuju dengan Allah. Nah, kemarin saudara, ayah saya datang ke proyek. Karena di proyek kami sekolah. Itu proyek itu aneh. Seringkali jadi tempat kayak horor saudara. Kayak film horor. Itu traktor atau kendaraan-kendaraan berat itu bisa mati nyala sendiri. Itu ada di satu tempat, satu posisi. Lampu juga bisa begitu, mati nyala. Orang yang kerja di situ saudara ya, melewat yang kerja di satu titik tertentu saudara, itu bisa pada sakit. Arsitek interiornya datang ke sana cuma 1 jam, sesek saudara. Terus kemudian saudara pemimpin tukangnya tiba-tiba kayak lumpuh saudara. Waduh itu kami sudah urapin saudara ya. Saya lihat memang itu rohnya gede-gede saudara. Dia sudah minggir. Jadi minggir enggak lagi di tempat kami, minggir di luar. Tapi ganggu terus saudara. Sudah ganggu terus. Saya sudah urapin, sudah doakan saudara. Beberapa yang belum biasa saudara, pendoa-pendoa yang belum biasa. Baru keliling di situ langsung kepalanya udah cekot-cekot saudara ya. Karena serangannya gede saudara. Dan kemudian saudara saya bilang sama papi saya. Pak, ini gede, aku butuh bala bantuan. Ya, udahlah papa kesini katanya ya, papa kesini bantuin aku doa gitu. Saudara, dan kemudian ayah saya datang dan ayah saya berkata begini, kamu kira saya lebih tinggi pangkatnya sehingga saya punya otoritas lebih besar? Enggak. Masalahnya di sini. Sebelum saya datang, saya selalu berkonsultasi sama Tuhan. Saya masuk dalam hadirat Tuhan, saya ngomong sama Tuhan. Dan saudara, ayah saya mulai ngomong sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan boleh enggak tak ikat? Tuhan bilang, enggak bisa. Itu tempatnya di sana kok, bukan di tempatmu. Katanya ya, enggak bisa diikat. Kalau begitu bagaimana? Tuhan ajarin ayah saya, bilang aja. Sekali dia ganggu, ya, otomatis pasukan malaikat dan apiku kuturunkan untuk mengikat dia. Kita buat perjanjian. Kalau itu aku setuju, kata Tuhan. Saudara, jadi orang yang mengerti otoritasnya. Urapan itu diturunkan. Ayah saya tahu, dia berdialog. Tuhan bilang, itu yang kamu katakan. Jadi dia datang ke sana. Belum datang nih ayah saya, belum datang loh saudara. Ya. Salah satu pendoa sudah dapat penglihatan. Dia dapat penglihatan saudara, itu rohnya yang ular, buaya yang gede-gede. Semua ngomong begini. Aku takut sama yang di belakangmu itu loh katanya.
pendoa saya noleh. Di belakangnya itu ada ayah saya berdiri. Dia bilang, dia sih enggak ngapa-ngapain, tapi dia sudah punya perjanjian. Katanya, padahal pendoa saya belum tahu loh, kalau ayah saya berjanji sama Tuhan. Iblis itu tahu, saudara. Iblis itu tahu. Jadi saudara, dia bisa dengan santainya, saudara. Dan begitu sampai ke sana, saudara, belum ayah saya ngomong apa, belum apa-apa. Iblisnya sudah langsung bicara begini. Dia bilang, enggak apa-apa, aku enggak akan nyerang selama kamu hidup. Nanti kalau kamu mati perjanjiannya batal kan. Katanya begitu, saudara. Kurang ajar banget, saudara ya. Saudara, tapi terus kemudian ayah saya ngomong lagi sama Tuhan. Dan begitu ngomong terus dia katakan. Dan semuanya hambatan itu berhenti. Saudara, yang saya mau katakan di sini. Sekali lagi bukan masalah manusianya. Tapi masalah urapan yang diturunkan. Saudara bisa mengerti? Kenapa ayah saya berjalan dengan otoritas yang lebih besar? Saudara. Karena dia punya deal. Dia punya kesepakatan dengan Tuhan. Sebelum saudara dia ngomong, dia tidak asal ngomong dari kemanusiaannya. Dia ngomong karena kesepakatannya dengan Tuhan. Dia ngomong karena urapan yang dicurahkan itu. Dia ngomong karena otoritas yang diberikan. Saudara, istilahnya ayah saya itu sudah dapat pelakat. Ya, dapat kartu perintah. Dapat petisi. Dan Tuhan berkata, lakukan ini. Nah, kalau kita semua hari demi hari kita melakukan karena kita tanya dengan Tuhan, maka kita akan punya otoritas besar. Amin, saudara. Otoritas besar. Salah satu kesaksian, saudara. Ada seseorang yang punya peternakan. Peternaknya kena flu burung, ya, yang di depan-depan, bukan punya dia, yang di depan-depan kena flu burung. Punya dia sudah mati satu dan gejalanya flu burung. Dia doa sungguh-sungguh. Tuhan bilang begini, nyanyi. Ya. Jadi langsung saudara, dia maju ke situ ke depan. Dia nyanyi sekeras-kerasnya di depan peternakan. Semua orang bilang ini orang gila atau gimana sih? Tanya. Saudara nyanyi, dia nyanyi sekeras-kerasnya. Hari itu tidak ada yang mati satupun. Besoknya nyanyi, tidak ada yang mati. Saudara 3 hari seminggu dia nyanyi sampai tidak ada yang mati, saudara. Setelah seminggu dia bilang, Tuhan tak tukar tip ya. Saudara, jadi dia pasang saudara yang namanya speaker-speaker saudara di tempatnya, di peternakannya. Dan dia pasang kaset pujian. Selama musim flu burung itu sampai itu lewat. Mulai itu kan kayak angin saudara ya, dibawa ya. Virusnya itu kan kayak ikutin arah angin. Sampai itu lewat saudara, jadi sudah tidak kena di daerah dia tapi mulai kena di desa berikutnya. Nah, 2 desa di sebelah sana itu mendengar bahwa ada satu peternakan yang terlewati. Jadi dia nanya, resepnya apa? Dan ini orang salah cerita. Dia ngomongnya resepnya apa saudara? Nyanyi saudara ya. Nyanyi, dia bilang nyanyi pujian. Ini orang Kristen juga. Saudara, karena itu dia langsung nyanyi. Nyanyi, mati 1. Nyanyi, mati 3. Nyanyi lagi, mati 4. Dan dia bilang, salah. Resepnya bohong tuh orang. Saya mau nanya, salahnya di mana? Urapannya. Ya. Yang satu berjalan dalam otoritas Tuhan. Karena dia dapat perintah, dapat kesepakatan. Yang satu cuma niru, betul kan? Dan yang tiruan itu tidak pernah bagus, saudara ya. Tidak pernah bisa menyamai yang asli, betul kan, saudara? Dan ini sering terjadi. Saudara-saudara itu punya otoritas untuk apapun juga. Sekali waktu saudara, ada seorang anak Tuhan. Dia pengen sekali mobil. Dia doa, Tuhan aku pengen mobil. Tuhan bilang begini. Dalam hadiratnya, makanya saudara butuh pengurapan imam dulu. Supaya saudara bisa masuk hadirat Tuhan, baru saudara akan punya pengurapan apa? Raja. Saudara. Dan dia Tuhan berkata, oke, kamu cari mobil yang kamu suka. Seperti apa yang kamu pengen? Kelilingi 7 kali. Saudara, dan dia di gereja, dia lihat cari tuh mobil yang dia suka. Gampang kan kalau gereja banyak kan parkiran saudara. Apalagi kalau jemaatnya ribuan, banyak saudara. Saudara, dan dia temuin satu mobil yang dia suka. Dia kelilingin 7 kali. Ya, orangnya masih di dalam, dia kelilingin 7 kali sembari berdoa. Dia bilang, saya percaya Tuhan, saya percaya, saya percaya. Saudara, dalam waktu 3 bulan. Dia dapat proyek goal gede, jadi bisa beli mobil persis.
Wah, dia cerita sama teman-temannya. Wih, Tuhan itu luar biasa. Saya suruh ngelilingin 7 kali dapat. Temennya pulang dari situ. Minggu depannya semua cari mobil, saudara. Karena orang Kristen itu jago apa, saudara? Meniru, saudara. Dikelilingin 7 kali, tidak dapat tuh. Ya. Yang dapat cuma 1. Sekali lagi, kenapa? Otoritasnya, ya, urapannya. Saudara, karena itu saya berdoa supaya saudara mengerti pentingnya ini. Saudara harus menangkap dulu urapan pentahiran. Karena tanpa saudara menangkap dan dapat urapan pentahiran, keinginanmu itu masih keinginan daripada daging. Semuanya cara berpikirmu, emosimu, saudara, semua itu daging. Dan saudara harus lewat masuk dalam urapan imam. Saudara dilayakkan untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Ya, setelah itu saudara masuk lebih lagi, saudara harus punya pengurapan raja. Maka pada waktu saudara pengurapan raja, saudara akan bisa saudara, untuk menghadapi segala masalah yang dalam hidup kita. Apapun. Baik itu kematian, baik itu masalah dosa, baik itu masalah saudara dengan anak, dengan suami, dengan apapun. Semuanya akan ada di bawah kaki saudara. Kalau saudara punya pengurapan raja. Saudara, yang keempat ini ada di perjanjian baru. Pada waktu Yesus saudara mau menghadapi hari-hari terakhirnya. Ada seorang wanita yang datang. Dan dia memecahkan buli-buli itu. Dia mengurapi Yesus. Betul? Kita berkata itu minyak dicurahkan dari atas terus sampai ke bawah. Baunya harum. Orang berkata itu siapa berani-beraninya ngurapin. Ya. Itu perempuan siapa berani-beraninya. Karena biasanya pengurapan itu dilakukan oleh imam. Oleh orang-orang yang besar. Tapi Yesus berkata, biarkan dia. Karena dia sedang menyiapkan penguburanku. Ada pengurapan yang keempat. Ini pengurapan penguburan. Saudara, kita mungkin tidak suka. Tapi ini pengurapan sangat penting. Ini pengurapan membuat saudara dimampukan mencapai garis akhir. Ini pengurapan harus lahir dari cinta, saudara. Dari satu kasih yang begitu besar, saudara. Dan kasih itu akan membuat kita rela menanggung segala perkara mencapai garis akhir. Saudara, itulah pengurapan yang terakhir. Yang akan membuat saudara ada satu api yang nyala. Alkitab berkata, cintakan rumahku, menghanguskan aku. Sebenarnya bukan menghanguskan, tapi membuat saudara itu berkobar semuanya. Habis, saudara ya. Tidak hangus tapi habis, saudara. Sampai rontok gitu lah, habis, saudara. Saudara, ada satu cinta, ada satu gairah, ada satu, saudara, kekuatan dari Roh Kudus. Karena Alkitab berkata, saudara, bahwa nyala cinta itu sama seperti nyala api Tuhan. Saudara, itu seperti api. Pada waktu Roh Kudus pertama kali disurahkan, dikatakan ada api di atas kepalanya, betul? Dan inilah pengurapan yang terakhir. Pengurapan ini memang diberikan pada waktu kita menghadapi hal-hal yang spesial. Pada waktu saudara menghadapi tekanan yang begitu kuat. Saudara, pada waktu saudara menghadapi mungkin saudara satu peperangan yang begitu besar. Jangan pernah takut. Ada pengurapan khusus yang akan membuat saudara mencapai garis akhir. Amin. 4 hal ini yang Tuhan sediakan buat saudara. Saudara, kita bisa minta urapan kapan saja. Banyak orang berpikir saudara bisa mendapat urapan hanya perlu ditumpangin tangan dari seseorang. Atau itu di gereja, enggak. Kalau saudara membutuhkannya, saudara minta. Dengan sungguh-sungguh berkata, Roh Kudus, aku butuh. Aku butuh. Maka Roh Kudus akan memberikan itu. Biarkan dia menuntun langkah demi langkah. Ya, saudara, satu, tahirkan. Dia bersihkan dulu hidup kita. Saudara, seringkali orang Kristen kalau berdoa cepat-cepat. Ya, belum apa-apa doanya cepat-cepat. Pokoknya Tuhan terima kasih berkati ini, amin. Ya, bagaimana Roh Kudus bisa mentahirkan? Bagaimana saudara bisa masuk? Bagaimana saudara bisa buat deal dengan Tuhan? Bagaimana api itu bisa mengerjakan sesuatu dalam hidupmu? Kalau kita terlalu cepat. Hari-hari ini saya pesan, ambil waktu banyak. Ambil waktu banyak. Ya, untuk tenang, membiarkan Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita.
Saudara, mungkin saudara sibuk. Ambil waktu jam berapa lah saudara kosong? Jam 3 sore? Jam 4 sore? Atau mungkin pas jam 7 anak-anak semua sedang nonton TV sama suami. Ambillah waktu sejam, saudara. Karena Roh Kudus tahu kita bisa datang kapan saja. Ada di tengah-tengah kita. Amin. Ya. Saudara, yang selanjutnya dikatakan kepada Koresi yang tangan kanannya ku pegang. Saudara, setelah saudara memiliki 4 saudara urapan ini, saudara perlu dipegang tangannya. Saudara, dan setiap kali Allah memegang itu selalu terjadi sesuatu. Saudara, Tuhan memegang orang bisa sembuh, betul? Ya, Dia memegang, saudara, air bisa menjadi anggur. Dia memegang, pokoknya kalau Dia menjamah, saudara, itu selalu terjadi sesuatu. Orang yang mati pun bangkit. Tapi Dia bisa memegang juga. Seperti saudara Simon dari Kirene. Saya rasa dia bersentuhan dengan Yesus. Dan dia ditawarin salib. Betul? Jadi pegangannya itu bisa berarti banyak. Tapi hari ini, seberapa saudara rela untuk membiarkan tangan Tuhan itu memegang kita? Seberapa saudara bisa percaya bahwa Dia tahu yang terbaik buat kita? Saudara, masalahnya kenapa banyak orang Kristen berontak? Karena banyak orang Kristen dalam hatinya tetap tidak percaya bahwa Allah tahu yang terbaik buat kita. Hari-hari ini saya rasanya Tuhan suruh untuk terus bicara. Tuhan berkata ada ribuan jutaan anakku yang tidak percaya sebenarnya dari dalam hatinya bahwa Allah itu Allah yang pribadi. Sekali lagi saya katakan, Allah itu Allah yang pribadi. Artinya Allah berhubungan dengan saudara dan saya secara pribadi. Allah tidak berhubungan secara banyak. Allah itu Tuhan Yesus kita, Bapa dan Roh Kudus tidak suka produk massal. Saya bisa buktikan. Kalau Tuhan suka produk massal, maka muka kita mirip semuanya. Kalau Dia suka produk massal, Dia tidak usah bikin sidik jari kita ini beda. Saudara, betul? Ini sidik jari kan? Dan semuanya tidak ada yang sama di seluruh dunia. Karena Dia peduli. Karena Dia tidak suka produk massal. Saudara, jangankan sidik jari. Menurut penyelidikan, mata kiri dan mata kanan itu tidak pernah ada yang sama persis. Selalu ada bedanya. Walaupun sama-sama mata loh. Kuping kiri dan kuping kanan sama-sama di satu tubuh. Itu tidak pernah sama. Beda, sedikit beda. Ya, di anak saya kelihatan jelas. Ada satu di sini benjolan, di sini tidak ada. Saudara ya. Tapi kalau saudara walaupun kelihatannya sama, itu tidak sama. Ini artinya begini. Pada waktu Allah menenun saudara di dalam perut, Dia tidak bikin gini. Bikin kuping, celek 2, langsung dicetak, tempel kiri, tempel kanan. Betul? Kalau Dia modelnya begitu, maka kiri dan kanan persis sama. Betul? Tapi karena Dia menenun satu demi satu, maka kiri dan kanan tidak pernah sama. Mata kiri dan kanan tidak persis sama. Alis kiri dan kanan tidak persis sama. Karena Dia menenun satu persatu. Ini membuktikan bahwa Allah itu tidak menyukai yang namanya produk massal. Dia memegang, Dia menyentuh, Dia mengerjakan setiap kita satu demi satu. Karena itu saudara, tidak ada satu orang pun yang persis sama di dunia ini. Dalam panggilan yang persis sama. Tidak ada satu orang pun, saudara, yang punya jalur yang sama, saudara. Artinya begini, tiap orang, walaupun sama-sama penyanyi, yang satu dipanggil untuk penyanyi yang penuh dengan cinta. Yang satu mungkin dipanggil untuk jadi penyanyi yang penuh dengan otoritas. Yang satu mungkin dipanggil untuk jadi penyembah yang penuh dengan sukacita. Ya. Yang satu mungkin dipanggil jadi penyembah yang penuh dengan air mata. Sama-sama pemusik, tidak ada yang sama. Sama-sama hamba Tuhan, tidak ada yang sama. Seringkali tanpa sadar kita itu terjebak dalam persaingan dengan manusia. Ya. Biasanya kalau orang bersaing itu karena kita pikir sama. Sekarang gini, tukang bakso bersaingnya sama siapa? Tukang bakso kan, tidak sama salon kan? Ya. Kalau salon saudara sama tukang bakso join, betul enggak? Tukang salon di situ tukang bakso, lapar ya kliennya beli bakso, join. Tapi begitu kita berpikir sama,
ya, tukang salon sama tukang salon akan timbul yang namanya persaingan. Kalau kita ini mulai mikir bahwa kita ini sama, dia pemusik main gitar lagi, aku juga main gitar, pasti timbul persaingan. Tapi saudara harus tahu, tidak ada satupun yang sama. Tidak ada satupun yang sama. Engkau begitu unik. Engkau begitu spesial. Dan engkau tidak tergantikan. Kalau kita bersaing, kita cuma bersaing sama diri kita sendiri. Kita cuma bersaing sama diri kita sendiri. Artinya, seberapa engkau bisa mencapai garis akhir. Seberapa engkau bisa berlari begitu kuat, berjuang, mencapai tujuan. Seberapa engkau bisa mengalahkan dirimu ini loh. Yang perlu engkau kalahkan tuh enggak orang lain. Yang perlu engkau ributi dan urusin enggak orang lain, tapi diri sendiri. Amin. Hari-hari ini saya berdoa supaya saudara mulai berkata, Tuhan, ya, buat aku mengerti betapa engkau itu sangat pribadi. Jadi karena kalau itu setiap orang punya panggilan. Amin. Ada satu mungkin dari kecil saudara punya gairah untuk besuk. Jangan ngeributin orang lain. Ayo temenin besuk katanya ya. Temennya bilang males. Dia bilang ya karena tidak ada teman ya. Tidak ada yang mendukung, aku tidak melakukan. Tuhan bilang hei temenmu bukan di jalurmu. Besuk tugasmu, gak usah acak-acak yang lain. Coba saya menunggu saudara. Untuk cari teman yang mau melayani pemulung dulu. Cari hamba Tuhan yang punya keinginan untuk melayani pemulung. Tidak ketemu. Tapi sekarang saudara. Banyak. Tapi tetap tidak sama. Sesama di Mahanaim. Saudara yang satu ngurusin bagian jadwal. Satu ngurusin ngajar. Satu main musik. Tetap tidak sama. Dan saya cuma dipanggil untuk apa? Pelopor. Cuma itu. Selebihnya sekarang teman-teman saya yang meneruskan. Mereka yang mengerjakan. Saya sekarang ganti lagi tugasnya. Cuap-cuap di mana-mana. Karena kalau enggak cuap-cuap biar bagaimana orang enggak kenal Mahanaim. Saudara. Orang enggak bisa tahu bahwa kami membutuhkan banyak dana. Banyak tenaga. Ya. Walaupun selebihnya Tuhan yang menggerakkan. Betul? Ya. Jadi setiap dari kita itu punya tugas khusus. Punya waktu khusus. Punya saudara panggilan khusus. Saya berdoa supaya saudara jangan bersaing. Juga jangan ngeributin yang lain. Butuh dukungan. Yang paling parah kenapa wanita seringkali tidak menyelesaikan tugasnya. Mereka sibuk cari apa? Dukungan. Mintanya bareng-bareng ya. Mau pelayanan bareng-bareng. Tuhan kasih beban mungkin bikin FA atau pemahaman Alkitab bareng-bareng. Doa bareng-bareng. Ya. Kalau sendiri tidak mau saudara. Padahal tidak bisa. Allah itu membuat engkau jadi produk tunggal. Bukan produk massal. Amin. Mari syukuri. Mari syukuri. Bilang terima kasih Tuhan. Karena aku begitu unik. Dan tidak pernah ada yang sama dengan aku. Tidak pernah. Tidak pernah ada yang bisa menyelesaikan bagianku. Karena bagianku milikku sendiri. Tidak ada yang pernah bisa mengambil ya, bagian saudara. Karena bagian saudara harus saudara sendiri yang menyelesaikan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Itu arti dipegang, dibentuk, dikerjakan. Dan saudara harus mengikuti jejaknya. Itu panggilan. Itu dipegang. Saya mau teruskan ke ayat nomor 3 saudara. Ya, ayat nomor 3 berkata, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Dan harta kekayaan yang tersembunyi. Saudara setiap dari hidup kita, Allah tidak lemparkan yang namanya duit ke tanganmu. Allah tidak lemparkan yang namanya kekayaan kepadamu. Allah tidak tiba-tiba saudara ya plok di sini ya perubahan karakter. Tidak. Allah itu berkata, aku berikan kepadamu harta apa saudara? Terpendam. Ada tidak dikatakan di sini? Tuhanlah yang menggali bagimu dan engkau diam saja. Coba cari ayatnya. Nah kan. Ini ceritanya Tuhan bilang begini. Ini loh nak, tak kasih tahu ya. Di situ ada harta terpendam. Selebihnya terserah Anda. Ya, kata Aks kan begitu kan? Ya. Selebihnya terserah Anda.
Ada yang begitu lihat dan saudara berkata, gali, kotor, capek. Udahlah Tuhan, enggak terlalu butuh juga kok, gua hidup kok nggak pakai harta terpendam. Ya saudara. Tapi ada yang berkata aku mau. Dan saudara bicara soal harta terpendam. Saya pernah membaca sebuah buku saudara. Bagaimana orang yang memburu harta terpendam. Saudara, ada satu keluarga itu menggali atau mencari 38 tahun. Mengorbankan seluruh hartanya. Saudara, bahkan satu anaknya meninggal untuk berburu harta terpendam. Tapi akhirnya dia memiliki kekayaan yang luar biasa di tahun ke-39. Saudara, jadi yang pertama, seberapa engkau menginginkan harta ini? Kenapa banyak orang tidak mendapatkan harta yang Tuhan sediakan? Karena dia tidak pernah menginginkan. Dia selalu menginginkan, saudara, harta yang iblis sodorkan. Dan saya mau berkata, iblis menyodorkan, saudara, batu atau bahkan kotoran dibungkus dengan kertas emas. Tapi Tuhan menyediakan emas yang asli, berlian yang asli di bawah tanah yang dalam. Mana yang kau pilih? Seringkali kita begitu suka dengan gemilau bungkusan kertas emas. Kado yang bagus dari iblis dengan pita merah. Dan kita pilih itu. Saya mau berkata, semua yang disodorkan iblis dan dunia, bahkan diri kita sendiri, tidak pernah sebanding dengan apa yang Tuhan sodorkan buat kita. Tanamkan itu baik-baik. Sekali lagi, apapun yang dunia sodorkan, iblis sodorkan, bahkan kemanusiaan kita coba sodorkan, dunia coba berikan, tidak pernah sebanding dengan harta terpendam yang Allah sediakan buat kita. Amin. Tapi seberapa kita menginginkan? Dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan tekad, dibutuhkan percaya. Sekarang kalau saudara dibilangin itu ada harta terpendam, saudara kagak percaya, saudara mau gali enggak? Nah kan? Keluarga ini adalah mencari, saudara, sebuah legenda. Keluarga yang saya ceritakan tadi 38 tahun, dia mencari sebuah legenda. Di mana saudara, dalam legenda dan sejarah dikatakan ada satu kapal itu penuh dengan emas, saudara. Dan kapal itu tenggelam di salah satu laut. Saudara, dan semua orang berkata, itu kan legenda. Ya, semua katanya piring-piringnya dari emas, semua penuh dengan berlian. Mereka berkata itu legenda. Siapa yang pernah tahu itu benar atau tidak? Walaupun itu ditulis dalam sejarah, siapa yang pernah tahu kalau itu cuma orang iseng nulis buat masa yang akan datang? Ya. Kalau di markup, tahu markup ya, dinaik-naikkan, padahal isinya kosong, dibilang emas supaya tidak malu rajanya. Ya. Siapa yang pernah tahu? Siapa yang pernah tahu? Karena orang-orang tidak ada yang percaya, tidak ada yang pernah mencari. Tapi orang ini percaya bahwa itu benar, bahwa itu ada, bahwa itu pasti ada di salah satu daripada laut itu. Karena itu dia berani menjual rumahnya untuk mencari harta ini. Nah, sekarang, seberapa saudara percaya bahwa Allah punya harta terpendam buat setiap kita? Atau kita tidak percaya? Kita berpikir ya itu kan Bu Iin pinter-pinternya khotbah supaya kita semangat, katanya ya. Atau saudara berkata, aku percaya ini firman-Mu. Ini firman-Mu. Kalau kita berkata, aku Tuhan akan memberikan kepadamu harta yang terpendam. Dan harta kekayaan yang apa saudara? Tersembunyi. Saudara dan saya mau bahas 4 hal saja saudara. Tentang harta yang terpendam. Itu menjadi renungan buat saudara. Di mana saudara harus menggali. Ya. Saudara, yang pertama saudara. Harta terpendam itu ada di yang namanya hubungan. Hubungan itu saudara antara kita dengan Tuhan. Hubungan antara kita dengan manusia. Hubungan saudara. Itu adalah harta yang terpendam. Saudara mungkin berkata, bagaimana mungkin hubungan bisa jadi harta yang terpendam?
Saudara, saya tidak akan pernah mewarisi banyak hal kalau saya tidak pernah mengenal ayah saya. Saudara, saya mewarisi kekuatan dari dia. Dari kecil, umur 3 tahun saya kena kanker, ayah saya bilang, pilih iman atau pilih dipotong. Tidak ada ayah model begitu. Dan pada waktu saya berkata saya pilih iman, caranya bagaimana? Angkat tanganmu tiap hari. Bilang, Tuhan terima kasih engkau sudah sembuhkan. Saya bilang kalau sakit ya makin teriaknya keras. Terima kasih Tuhan. Saudara, kalau saya tidak pernah dididik seperti itu, saya tidak pernah punya iman seperti sekarang. Pada waktu saya tidak punya apa-apa. Di Belanda ayah saya tidak pernah berkata aku akan bekali kamu dengan uang. Dia berkata, kalau engkau berkenan, Allah akan cukupkan. Kalau engkau tidak berkenan kepada Allah, atau ada masa-masa berat dalam hidupmu, lewati. Karena itulah kamu akan menjadi kuat. Saya tidak pernah satu kali pun minta sama ayah saya. Kalau dia ada, dia kirim. Tapi kalau dia tidak kirim, ada saat-saat di mana saya tidak ada apa-apa. Saya tidak pernah minta. Saya tidak pernah berhutang. Karena dari kecil ditanam begitu rupa. Ya, jangan berhutang. Karena itu berharap pada manusia, terkutuk. Saudara, saya tidak pernah sekaya ini kalau saya tidak kenal ayah saya. Saya tidak pernah sekaya sekarang kalau saya tidak kenal ibu saya. Saudara, ibu saya itu seorang wanita yang benar-benar kaya. Dia tahu bagaimana men-serve suami. Ibu saya, saudari saya umur 8 tahun kali ngomong begini. Suami itu raja, tuan. Pokoknya dia pulang, dia harus jadi rajamu. Dia harus jadi tuan dalam hidupmu. Ya, karena itu kalau papa saya mau pulang, rumah harus bersih. Ranjang harus rapi. Ya, tidak ada yang boleh berantakan kotor. Makanan harus siap, saudara. Anak-anak harus semuanya manis senyumnya. Tidak boleh anak yang teriak. Gitu, saudara, tidak boleh. Sebegitu mami saya mengatur hidup ini. Itu dari kecil. Dari kecil. Dia berkata di dalam diri seorang laki-laki itu selalu ditanam Tuhan untuk jadi raja. Kalau engkau tidak memuaskannya, dia akan jadi raja buat wanita lain, buat keluarga lain. Itu ditanam dari kecil. Jadi waktu saya menikah tidak susah, saudara. Walaupun saya keras, satu sisi itu terus tertanam. Jadikan raja, jadikan raja. Belum lagi ibu saya berkata cinta itu tidak pernah menuntut. Jadi ibu saya itu tidak pernah menuntut ayah saya. Tidak pernah menuntut gini, bantuin dong ngurus anak. Bantuin dong. Ya, kalau tidak ada pembantu, tidak pernah. Karena dari kecil saya diajarin begitu. Ibu saya berkata kalau engkau mencintai Tuhan, menyintai suami, menyintai anak, engkau tidak pernah menuntut. Engkau memberikan apa yang engkau bisa. Engkau membangun apa yang dia punya. Tapi engkau tidak boleh menuntut. Dan saya salut sama ibu saya. Dia pecinta ulung, saudara. Saudara, dia benar-benar seorang istri yang luar biasa. Dia sangat menyintai ayah saya, sangat, saudara. Dia menyintai anak-anaknya, sangat, saudara. Ya, salah satu contohnya ini, salah satu contohnya. Kami pernah perlombaan merangkai bunga di sekolah. Dan saya ini dari kecil, saya dan adik-adik saya, perlombaan apapun di sekolah selalu kami menang. Selalu, saudara. Paling jelek-jelek juara 3 lah, saudara ya. Apapun, mulai dari merangkai bunga, saudara ya, sampai baca puisi, sampai apapun. Karena ibu saya itu tidak menuntut, tapi mengembangkan. Dia tidak pernah bilang begini loh sama anak-anaknya. Ya, kamu harus menang, tidak pernah. Tapi dia buat anaknya bisa menang. Caranya bagaimana? Merangkai bunga, saya itu tidak pernah tahu seni merangkai bunga. Dia buat busanya. Ya, dia ambil bunga-bunga hidup itu, dia kasih nomor 1, 2, 3. Ya, lubangnya di situ dikasih nomor juga 1, 2, 3, saudara. Jadi ini bukan acara merangkai bunga, acara menancapkan di lubang yang tepat. Saudara ngerti maksud saya? Ya, bunga kan selalu ada stylenya kan, model begini, model begitu gitu ya. Ini sudah dikasih tanda. Bunga nomor 1 ditancapkan di lubang nomor 1, bunga nomor 2 ditancap di lubang nomor 2. Itu. Kemudian setelahnya yang kosong diisi dengan daun. Dia bilang kalau daun tidak masalah, tancepin aja asparagus. Jadi saudara, saya dan adik-adik saya juara semuanya. Yang laki pun juara, saudara ya. Kenapa? Karena rahasianya cuma menancap, saudara ya. Bukan merangkai, saudara.
Kami adik-adik kami semua juara masak kalau di sekolah. Kenapa? Bukan masalah masak. Semua itu bumbu sudah ditakar semuanya, sudah dikaretin. Tinggal menyampur dan mengudak, saudara. Pokoknya kami dibikinin resep yang pasti tidak bisa gagal, saudara ya. Apapun tidak bisa gagal, saudara. Dan kami selalu juara, saudara. Juara. Saya suka baca puisi. Jadi waktu itu ada pertandingan baca puisi, ibu saya bilang, kamu suka. Dipanggilin pelatih dari teater, saudara ya. Hanya untuk perlombaan. Nggak menang nggak apa-apa, tapi ya menang mau dipanggilin pelatih, saudara. Saudara, itu ibu saya. Dia enggak nuntut, tapi dia mengembangkan cintanya itu loh, saudara. Ya, cintanya, saudara, luar biasa. Nah, saya enggak pernah kaya kalau saya enggak kenal dengan hubungan. Saya enggak pernah kaya kalau saya enggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi mau gali, mulai cari dia yang namanya apa, saudara? Hubungan. Di setiap orang ada kekayaan yang bisa saudara cari. Di setiap pribadi, di setiap hubungan itu ada kekayaan. Yang kedua, saudara, bicara tentang kekayaan, saudara ya. Hal yang kedua adalah kasih karunia. Nah, di dalam kasih karunia sendiri itu ada 4 hal. Pertama, talenta. Nah, kasih karunia di dalam setiap kita itu berbeda. Satu, yang pertama itu talenta. Ini dalam satu paket kasih karunia. Yang kedua, kemampuan emosional, ya, atau EQ, ya, EQ dan IQ, saudara. Yang ketiga, saudara ya, itu pengalaman. Karena setiap pribadi punya pengalaman yang berbeda. Yang keempat, saudara, adalah karunia-karunia ilahi yang Allah taruh dalam hidupmu. Ini semua 4 hal itu menjadi satu paket di dalam kasih karunia yang dianugerahkan khusus buat kita. Tiap orang beda. Saudara, karunia itu Tuhan berikan semua orang pada waktu saudara bertobat. Yang satu mungkin dapat karunia untuk memimpin, satu dapat karunia untuk menafsirkan bahasa roh, satu dapat penglihatan, satu dapat mungkin karunia iman untuk menyembuhkan. Kalau saudara tidak kembangkan itu, tidak gali itu, tidak pelajari itu, mandek. Itu tidak akan pernah jadi harta terpendam. Pada waktu saudara dapat pertama misalnya ya, karunia untuk konseling. Itu tidak otomatis bisa. Saudara harus baca buku dong tentang psikologi. Ya. Saudara harus tambah dong baca buku tentang pelepasan. Baca dari orang lain supaya saudara itu akan menjadi berkembang dan berkembang. Kemudian saudara punya di cara yang ketiga. Pengalaman, tiap orang itu punya pengalaman yang berbeda, betul? Dan pengalaman adalah tiket untuk masuk dalam situasi tertentu. Ingat itu baik-baik. Misalnya begini. Ada banyak orang datang ke saya tanya tentang, Bu, bagaimana menghadapi suami yang berzina? Saya mau ngomong apapun ya, buntutnya orang itu ngomong begini. Ibu kan enggak ngerasain, jadi enggak tahu kan sakitnya. Ngerti? Karena memang saya tidak pernah ngerasain suami saya berzina. Tapi teman saya ngerasain. Jadi setiap kali ada orang yang suaminya berzina, saya kasih ke teman saya. Otomatis mereka bisa ngomong. Teman saya bisa jadi penghibur. Teman saya bisa kasih jalan keluar. Bisa sama-sama nangis. Kenapa? Dia punya pengalaman. Dan itu tiket khusus. Untuk menolong masuk dalam kehidupan orang yang sama dengan dia. Saudara, saya punya pengalaman ditinggal mati anak saya. Dan itu membuat saya bisa masuk di puluhan orang yang ditinggal mati oleh anaknya. Ada seorang wanita, dia sudah 4 tahun ditinggal mati oleh anaknya. Tapi setiap malam masih nangis, masih trauma. Dia konseling ke satu hamba Tuhannya ngomong, Bu, itu kedagingan. Itu ikatan jiwa, dipatahkan, sakit hati. Dia ngomongin begitu sakit hati. Ketemu saya tuh ngomongnya sama sebenarnya, saudara ya. Saya ngomong, Bu, saya ngerti. Karena saya juga ngerasain, tapi enggak bisa. Kalau ibu biarkan itu terus, keluarga ibu, anak-anak ibu kasihan. Itu harus dipatahkan. Saya ngomong bilang, Pak, iya saya percaya, ibu ngerti saya. Loh kok beda? Kenapa, saudara? Karena saya ngalamin. Pendeta itu enggak pernah ngalamin, saudara. Jadi pengalaman itu tiket. Itu tiket untuk saudara bisa menyembuhkan, menemukan harta, menjadi berkat buat
golongan tertentu, saudara. Yang kedua, IQ dan EQ, saudara. Setiap orang itu punya kepandaian yang berbeda. Ya, yang namanya IQ itu buat matematika, buat bahasa, buat begitu-begitulah, saudara ya. Saudara, kemampuan itu, saudara, itu membawa saudara seberapa saudara tinggi. Tapi jujur aja gini, profesor ngomong, kita belum tentu mudeng, betul kan? Jadi kalau profesor ngomongnya mesti sama orang-orang yang pintar. Jangan bilang ini, aduh kenapa sih Tuhan dikasih saya IQ goblok. Loh saudara ya, IQ-nya mungkin saudara gaya bahasanya kayak tukang becak. Mungkin gitu saudara ya. Karena kita memang dibentuk untuk menjangkau tukang-tukang becak. Saudara coba deh dengerin khotbah saya ya. Saya nggak pernah pakai bahasa yang susah, betul kan? Tapi ada hamba-hamba Tuhan yang memang pintar. Ngomongnya banyak Inggrisnya, betul kan? Jadi saya bersyukur saya nggak bisa bahasa Inggris, saudara ya. Saya juga bersyukur, saudara. Saya nggak terlalu pintar. Jadi saya tidak usah saudara memakai bahasa yang berbelit-belit, saudara. Tapi orang yang pikirannya berbelit-belit karena IQ-nya itu tinggi, saudara ya. Dia juga akan khotbah dengan cara yang berbelit-belit, saudara. Setiap itu adalah harta terpendam. Tapi tergantung, engkau bisa pakai seberapa IQ-mu, saudara. Atau engkau bisa biarkan nganggur. Barusan ini ada tes IQ, kalau saudara pernah baca di TV. Ternyata IQ-nya Marilyn Monroe lebih tinggi dari IQ-nya siapa ya? Einstein kalau tidak salah. Gitu loh. Pokoknya itu lebih tinggi. Terus mereka bilang, loh kok bisa? Ternyata yang satu Einstein ini dikembangkan. Si Marilyn Monroe itu pintar, tapi dia tidak pernah kembangkan. Jadi ya biasa cuma jadi penyanyi begitu mentok. Saudara. Nah ini adalah harta yang terpendam. Seberapa? Nah, sampai ada istilah begini kan, kalau IQ-nya Einstein harganya cuma $1.000 katanya kita. Terus kalau IQ-nya Alva Edison harganya $2.000. Nah kalau IQ-nya orang Indonesia berapa coba? 1 juta US dollar. Terus mereka tanya kenapa? Karena yang Einstein sudah habis dipakai. Thomas Alva Edison juga punyanya orang Indonesia brand new otaknya. Ya, belum dipakai, saudara. Itu sampai ada guyonan seperti itu di seluruh dunia, saudara. Kenapa? Karena orang Indonesia itu terkenal males pakai ini loh. Orang Jepang sampai berani tantangin begini kan, kasih kami 1 pulau, terserahlah kasih pulau mana aja di Indonesia, mau Kalimantan, Sulawesi, Irian atau apa saja, kami akan menjadi negara yang terkuat dan terkaya di seluruh dunia. Saya bilang, tidak usah banyak waktu, 5 tahun kami bisa kelola itu. Orang Jepang berani ngomong gitu. Kenapa? Orang Indonesia itu malas. Bukan IQ-nya yang goblok. Nggak ada kekuatan untuk menggali harta terpendam. Kita pernah dicoba di tes IQ. Rata-rata IQ orang Indonesia itu bagus. Tapi tidak ada yang bisa menjadi peneliti hebat. Tidak ada yang bisa mencapai sukses. Kenapa? Daya juangnya. Galinya itu loh, enggak mau. Enggak ada yang mau. Nah, EQ beda lagi. Itu kemampuan emosional. Ada orang yang memang saudara, dari kecil kelihatan, oh kalau sama mamahnya pengen sesuatu, bisa pintar sekali ngomong. Bagus, ya pintar. Pokoknya dari mamanya bilang enggak, akhirnya bilang iya. Betul kan? Itu kemampuan EQ-nya. Itu bakatnya sales. Atau lobbying, betul kan? Loh itu kalau dikembangkan. Jangan bilang ini anak jelek. Enggak, ini harus dikembangkan. Sekali waktu dia akan jadi PR yang terhebat. Betul enggak? Nah tapi orang Indonesia itu tidak pernah bisa mengembangkan. Mereka enggak lihat. Ada yang motoriknya hebat. Saya punya teman saudara ya, anaknya umur 3 tahun saudara sudah bisa naik sepeda. Sepeda roda 2 loh, bukan sepeda roda 3, sepeda roda 2. Umur 5 tahun dia pernah temukan anaknya di atas tiang basket. Jadi basket itu loh ya, di atas itu, berdiri di atas itu. Sampai semua orang heboh. Dia bilang, "Bapak, anakmu di tengah lapangan tidak bisa turun di atas itu." Saudara, itu berarti kemampuan motoriknya luar biasa. Itu coba dia dilatih tenis atau sepak bola atau atletik, saudara ya. Saya yakin
dia akan juara, mungkin melebihi dari Lewis dan sebagainya. Tapi karena apa? Orang Indonesia sekali lagi tidak punya kemampuan menggali harta terpendam. Saudara, orang Cina mencari bibit pembalet, tukang menari balet ya, sama atletik senam itu umur 4 tahun. Saudara, badminton, kenapa sekarang Cina menguasai? Mereka melatih dari anak umur 9 tahun. Saudara, orang Amerika nyari bibit buat peragawati model itu umur 12 tahun. Saya nonton di CNN, dikatakan pemotret terbagus di dunia ya. Dia bilang kecantikan wanita, kulit ini paling bagus, itu umur 13 tahun. Saudara mengerti perbedaannya? Kita tidak pernah menggali harta terpendam. Sehingga kita kalah jauh sama semuanya. Kalah jauh. Tapi saya berdoa hari ini, coba gali. Ini jangan bilang ini, udah terlambat lah Bu, udah umur segini. Sebentar lagi yang tua-tua ngadepin tahta putih, betul kan? Jadi yang tua-tua ini harus mikir lebih lagi. Di depan tahta putih Tuhan bilang, talentamu dari 2 harus jadi berapa? Dari 5 harus jadi berapa? 10. Yang enggak jadi 10 Tuhan bilang apa? Anyah dari hadapanku, malas. Jadi yang sudah tua jangan bilangin, udah terlambat belum. Justru bilangin, aduh untung gue belum mati. Gitu ya. Sekarang bayar, kejar, gali talenta. Supaya pada waktu ketemu Tuhan, saudara bilang, ini loh Tuhan. Tuhan buat saya pintar ngomong, saya sudah bawa 10 jiwa dari pintar ngomongku. Tuhan buat saya pendiam, gitu ya. Dari diamku sudah meredakan banyak amarah. Tuhan buat saya suka masak, saya sudah buat banyak hamba Tuhan sehat terpelihara karena masakanku. Ya. Saudara bisa bilang begitu. Tapi kalau Tuhan bilang, kamu dikasih pintar masak buat apa? Ya buat apa ya? Tidak pernah tak kembangin juga tuh. Tuhan bilang, buat apa kamu? Males. Yang terakhir talenta. Talenta ini sesuatu yang dari kecil ada dalam hidupmu. Nah, dari kecil ada, itu kemampuan. Ada anak yang megang musik 10 menit langsung lancar. Suka lah main piano. Tapi ada anak yang sudah dilesin setiap hari ditungguin mamanya 2 jam main cuma si semut yang kecil. Betul kan? Karena anak saya dari kecil dua-duanya tidak tahu bagaimana bisa memimpin. Itu tidak bisa dibohongi saudara. Itu talenta saudara. Yang satu saudara dua-duanya suka main sandiwara. Walaupun saudara yang satu itu pendiam, yang satu cerewet. Tapi dua-duanya jago. Saya sering kali menemukan mereka sedang menangis. Terus saya tanya, ada apa? Enggak, cuma melatih mengeluarkan air mata. Saudara ya. Jago. Bisa dua-duanya saudara. Ya. Saudara dua-duanya bisa pura-pura marah, pura-pura senang, bisa pura-pura diam. Jago. Mewarisi dari siapa? Mamanya. Saudara ya. Saudara. Nah itu dari kecil. Sedangkan yang lain sampai ditetesi air mata kagak nangis-nangis. Saudara ya. Karena enggak bisa, saudara. Anak saya dua-duanya bisa, saudara. Untuk apa ya? Mengatur emosinya itu gampang, saudara. Jadi dia bilang, saya suka bilang guyon, kok kamu bisa nangis sih? Gampang lah. Mikir aja yang sedih. Keluar air mata. Nanti sebaliknya, kan kamu kok tadi pura-pura marah sih sampai mama sangkain marah sungguhan. Iya gampang, inget aja yang nyebelin. Marah deh seketika. Ya. Ada yang bisa, ada yang enggak bisa. Saudara, itu apa? Talenta. Ada orang, saudara ya. Diajarin nyetir, saudara ya, dalam waktu singkat bisa, betul? Ada yang sudah 20 tahun nyetir masih kayak nenek-nenek, pelan-pelan gitu loh. Kenapa? Ya, itu talenta, jangan dipikir enggak, saudara. Komputer, ya saya ini termasuk gatek, saudara tahu gatek kan ya? Gagal teknologi, saudara ya. Suami saya tuh sebel banget, ngajarin saya komputer itu kagak bisa-bisa, saudara. Berkali-kali email, apalah. Jadi kalau saudara ngirim email ke saya, terus yang ada yang balas, itu bukan saya, suami saya. Gitu ya. Nah ada soalnya saya punya, bisa balas email. Saudara, orang handphone aja lah handphone. Kemarin ada teman saya bilang, Bluetooth-nya mana? Mana ya? Nggak tahu saudara. Padahal tahu ada gitu loh. Tapi nggak bisa. Anak saya, saudara, semua mewarisi bapaknya. Handphone saya itu semua diatur sama anak saya.
Saudara, anak saya begitu dapat handphone saya, jadi kalau misalnya SMS bunyi suara dia, nanti kalau telepon bunyi adiknya, nanti tiba-tiba muncul fotonya, ya semua saudara komplit. Saya ulang tahun, cover depannya diganti bunga dengan fotonya dia di tengah bunga. Saudara, saya sampai bilang gini, kok bisa sih ada di handphone? Ada mah, semua gampang bikinnya, buat dia gampang, buat saya susah. Saudara ya, kenapa? Itu talenta, saudara. Itu mau ndak mau, ya, itu ada di setiap kita. Kalau itu saudara ndak kembangkan, kita berutang di hadapan Tuhan. Ya. Karena waktu saya tutup segini.